ganti presiden 2024, ganti presiden, pasti ganti presiden, pasti ganti presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas ya. Sobat RH sekalian, ini berita yang sempat trending ya kemarin, tetapi penting dibahas lagi untuk memberikan gambaran bagaimana aspirasi dari masyarakat ya terhadap Presiden Jokowi yang dikatakan sempat trending Jokowi makin diktator ya. Jadi sempat trending. Ya tentu kita lihat diktatorshipnya itu kan dari sisi kebijakan-kebijakan yang diambil ya. Ada yang bilang constitutional dictatorship ya, diktator tapi berbasiskan pada aturan atau konstitusi, tapi tetap saja diktatorship. Oke, coba kita lihat ya, apa sih yang membuat kemudian penilaian diktatorship itu ya. Coba kita lihat sahabat era sekalian. Tagar Jokowi semakin diktator trending di medsos ya. Trendingnya itu kemarin ya, tanggal 8 Maret 2022 sahabat era sekalian, sebagaimana dilansir oleh suara.com, tapi ini dari suarasumbar.id. Suarasumbar.id, sejumlah kebijakan Joko Widodo Jokowi selama 2 periode menjadi Presiden Indonesia dianggap banyak menimbulkan kontroversi. Bahkan masyarakat menilai tak sedikit kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Akhir-akhir ini rakyat Indonesia menilai bahwa pemerintahan Jokowi pada periode kedua semakin diktator. Hal itu terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat. Saya dengan segala hormat dan respek pada Presiden Jokowi juga merasakan bahwa periode kedua ini tidak lebih baik dari periode pertama kalau kita bicara tentang demokrasi dan good governance. Makin terasa bahwa periode kedua ini involutif ya, cara berpikirnya itu makin menurun, kemudian bangunan sistem ketatanegaraannya juga bukan tertata lebih rapi, malah terkesan bahwa ada pihak-pihak di seputar kekuasaan yang betul-betul menginginkan menginginkan katakanlah presiden tetap berkuasa ya, memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak populer dan tidak mensejahterakan masyarakat seperti pembangunan IKN dan lain sebagainya. Jadi tidak heran kalau kritik itu lebih kencang di periode kedua ini. Oke, kita baca ya. Kecamuk itu pun tambah menjadi pasca munculnya wacana penundaan pemilu 2024 dan juga penambahan masa jabatan Jokowi 3 periode. Alhasil tagar Jokowi semakin diktator kini trending ya, sempat trending ya di Twitter pada urutan keempat. Para pengguna Twitter mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi dengan menyematkan Jokowi semakin diktator hashtagnya. Akun Twitter @tony17 dan seterusnya mengkritisi Jokowi yang tidak berani memerintahkan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk memeriksa kasus dugaan KKN yang melibatkan kedua anaknya Gibran dan Kaisang. Tetapi Jokowi berani memberi perintah agar OJK melakukan penyelidikan terhadap lembaga jasa keuangan yang beredar di Indonesia. Kedua kasus pembebasan lahan di Nrekang, Sulawesi Selatan yang berakhir ricu dan bentrok dengan aparat terjadi pada Senin 7 Maret 2022, baru saja berarti ya. Dikabarkan saat terjadi bentrokan sengketa lahan Nrekang, aparat kepolisian menyerang warga dengan gas air mata. Kok bisa lagi terjadi seperti ini? Netizen menyayangkan sikap pemerintah yang justru berpihak pada penggugat daripada warga yang mempertahankan lahan tersebut. Seharusnya aparat melindungi rakyat dari perampasan haknya, bukannya malah terkesan berpihak pada yang bayar. Cuitan Twitter Dr. Val dikutip dari Hops ID jaringansuara.com Selasa 8 Maret kemarin ya. Ketiga, masih ada money politik untuk menyaring suara rakyat untuk wacana jabatan 3 periode. Dikutip dari Twitter politik_rakyat17 mengabarkan pada akhir Februari 2022 lalu beredar video tukang cendol di Sidoarjo mendukung Jokowi 3 periode.
Setelah ditelusuri oleh salah satu wartawan media, tukang cendol tersebut dibayar sebesar 200.000 oleh oknum yang menyuruhnya membuat konten dukungan Jokowi 3 periode ya. Keempat, pernyataan kontroversi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Negara ya, Mahfud MD yang memberikan pernyataan yang tidak manusiawi saat mengomentari tragedi 8 karyawan PTT tewas ditembak KKB. Papua harus dilihat sebagai keadaan normal, kata Mahfud dikutip dari akun Twitter Beni Hidayat pada Selasa 8 Maret 2022 kemarin ya. Kelima, Jokowi pernah minta dikritik oleh rakyatnya atas kinerja pemerintahannya. Tetapi saat rakyat tengah berdemo dan meminta keberpihakannya, Jokowi bungkam dan membiarkan rakyat. Bahkan ketika demo besar dia pergi keluar kota ya. Dikutip dari akun Twitter Rini Dia, mengutip pernyataan salah satu dosen Universitas Indonesia, Presiden minta dikritik, tapi tangannya berdarah-darah terhadap para pengkritik. Akun Twitter Rini Dia menilai bahwa resiko menjadi pejabat publik adalah kehilangan hak privasi dan wajib mau dievaluasi. Saat evaluatornya mandul, maka rakyat layak bersatu ambil sikap. Ya, evaluatornya menurut sistem ketatanegaraan adalah DPR. Ya, itu sobat era sekalian ya, yang sempat trending bahwa Presiden Jokowi dikatakan semakin diktator. Ya, banyak yang memprotes hal-hal seperti ini. Dan tentu ini menjadikan pembelajaran ya. Kalau kita bicara tentang diktator ya mungkin tidak. Tapi kalau kebijakan-kebijakannya makin tidak berpihak kepada rakyat, nah itu barangkali kita bisa lihat satu demi satu kebijakan. Termasuk kebijakan IKN misalnya. Kebijakan meloloskan undang-undang Minerba misalnya, kebijakan Omnibus Law, kebijakan Perpu dan lain sebagainya, itu semua kebijakan melemahkan KPK, itu semua adalah kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak, tapi lebih pada kepentingan pengusaha dan oligarki kekuasaan ya. Nah itu yang barangkali kita harus lihat bahwa Presiden Jokowi makin diktator dalam konteks bahwa kebijakan-kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat. Dan pada waktu yang bersamaan ya, wacana muncul 3 periode, pengunduran pemilu, penambahan masa jabatan, skenario Jokowi Prabowo, bahkan dibalik Prabowo Jokowi, 5 skenario tersebut adalah juga bagian dari keinginan Presiden untuk terus-menerus menjabat tanpa mengindahkan bahwa roh dari reformasi adalah pembatasan masa jabatan. Jadi Presiden Jokowi tidak memberikan sebuah pernyataan yang firm bahwa dia menolak segala cara, segala bentuk untuk mengundurkan pemilu, untuk memperpanjang masa jabatan, tetapi dia mengatakan kata-kata yang ya kurang lebih bahwa taat pada konstitusi. Padahal kalau kita bicara taat pada konstitusi, bagaimana kalau konstitusinya diubah? Maka Presiden Jokowi tinggal mengatakan saya taat. Misalnya konstitusi mengatakan presiden diangkat untuk seumur hidup, saya taat, ya kan, tidak bisa begitu. Jadi dia harus take inisiatif juga untuk mempertahankan yang namanya konstitusionalisme yang intinya adalah pembatasan masa jabatan. Sobat daerah sekalian, jangan lupa ya, lihat wawancara saya dengan M. Taufik ya, dengan Muhammad Taufik itu di Refli Harun podcast soal ya Menteri Agama, tapi kita lihatnya dari perspektif hukum pidana. Nanti pukul 5 sore nanti ya, pukul 5 sore, pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga jangan lupa datangi juga Ogi Official ya, ada 2024 ganti presiden, pasti ganti presiden, presiden pilihan rakyat, bukan alat konglomerat, bukan milik konglomerat ya. Itu dari Ogi Official ya, ganti presiden. Ini lagu yang baru kami ciptakan berdua. Memang sudah beberapa yang lalu, tetapi
baru kita rilis sekarang karena awalnya mau pakai konsep band tapi belum sempat Sobat Era sekalian. Dan juga lihat juga wawancara saya dengan Denny Indrayana ya di Refli Harun Channel soal bahwa konstitusi itu dikhianati kalau pengunduran jadwal, dan wawancara saya juga dengan Rizal Ramli. Ini wawancara panjang yang baru, sayang kalau dilewatkan Sobat Era sekalian. Itu saja, mudah-mudahan segalanya lebih baik ya bagi kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.